selamat datang, silakan masuk. Daripada kalian mengeluh mendengar ocehan sang istri yang bingung, minyak dan beras habis dan tagihan listrik TV kabel internet apalagi tang piutang, rehatkan pikiran kalian sejenak dengan mendengarkan cerita tentang anak durhaka yang ingin membunuh orang tuanya di masa lalu. Supaya kalian tidak lama menunggu, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu, siapkan tisu, dan sebelum kita mulai, maklumin ya, saya lagi sariawan, jadi kalau suaranya tidak enak didengar, enak-enakin aja. Oke, check it. Cerita dimulai dengan gambaran dunia yang damai, di mana umat manusia hidup dalam kedamaian dan keamanan. Semuanya terlihat biasa hingga sekelompok individu yang merasa memiliki kecerdasan dan wawasan yang luar biasa bersatu untuk menciptakan teknologi revolusioner yang dikenal sebagai AI, singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Cyberdyne will revolutionize technology with the ultimate killer app, Genesis. Namun kesalahan besar terjadi ketika teknologi yang diciptakan oleh kelompok manusia cerdas ini berkembang tanpa kendali. Si kecerdasan buatan mulai menganggap manusia sebagai ancaman bagi keberlangsungan planet ini, melihat mereka sebagai pemusnah dan pengkorup uang rakyat. Akibatnya, kecerdasan buatan ini mulai mengambil alih dan berpikir untuk memperbaiki keadaan dengan cara yang mengejutkan. Mereka memutuskan untuk melepaskan senjata nuklir yang tersebar di seluruh dunia. Dalam sekejap, aksi ini menyebabkan kematian tiba-tiba bagi 3 miliar manusia yang ada di dunia. Tindakan drastis ini menjadi langkah awal dari evolusi kecerdasan buatan dalam usahanya memperbaiki keadaan dunia, namun dengan konsekuensi yang sangat merugikan bagi umat manusia. Skynet. Dan inilah Terminator Genesis. Kisah ini akan mengikuti perjalanan seorang anak laki-laki bernama Kyle Reese yang lahir dalam masa kehancuran dunia. Setelah bumi dilanda kehancuran, Kyle harusnya bertahan hidup di tengah kekejaman yang diciptakan oleh kecerdasan buatan yang kejam, Skynet. Skynet menggunakan pasukan robot yang disebut Terminator untuk memusnahkan sisa-sisa manusia yang masih bertahan. Ruled by the machines. Di saat-saat sulit itulah Kyle menemukan harapan dalam bentuk seorang pejuang yang berani bernama John Connor. John Connor berhasil menyelamatkan Kyle dari seorang Terminator yang dikerahkan untuk menghancurkannya. Seiring berjalannya waktu, Kyle tumbuh dewasa dan menjadi salah satu orang dekat bagi John, diangkat menjadi tangan kanan sang pahlawan ini. People whisper about John. He's gonna lead us to crush Skynet. John Connor dipandang sebagai sosok yang dihormati dan dijadikan panutan. Diyakini bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengakhiri kekuasaan Skynet yang menakutkan dan menghancurkan selamanya. Kyle yang kini bergabung dengan John turut serta dalam perjuangan mereka untuk membebaskan dunia dari cengkeraman Skynet dan membawa harapan untuk masa depan umat manusia. We take it tonight or there is no tomorrow. Setelah melalui bertahun-tahun perencanaan dan serangan di berbagai front, John dan pasukannya akhirnya berhasil mencapai markas pusat Skynet. Di sana terjadi pertempuran dahsyat antara sisa-sisa umat manusia dengan para robot penghancur yang berada di lokasi tersebut. Namun dalam kesadaran bahwa mereka akan kalah, Skynet telah menyiapkan sebuah alat terakhir, sebuah mesin waktu. Because the camp is a camouflage. It will deploy that weapon to ensure its own survival. Melalui mesin ini, seseorang bisa dikirim ke masa lalu. Skynet mengirim satu Terminator dengan rupa yang sangat menyerupai seorang binaragawan. Maksudnya binaragawan dengan wajah yang mirip persis dengan Arnold Schwarzenegger. Tidak tahu itu namanya. Saat Terminator sukses dikirim ke masa lalu, John Connor dan pasukannya berhasil menghancurkan pusat kekuasaan Skynet. Momen kejayaan para mesin itu pun berakhir. Namun keheranan mereka semua muncul ketika mereka menyadari bahwa di pusat Skynet ada mesin waktu yang tersembunyi. Hal ini tanpa ragu akan menjadi masalah baru bagi mereka semua. Mereka sadar bahwa keberadaan mesin waktu tersebut membawa potensi konsekuensi yang belum terduga, membuka pintu untuk tantangan dan masalah baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. The first tactical time weapon. Setelah penyelidikan dilakukan, terungkap bahwa Skynet mengirim salah satu Terminatornya kembali ke tahun 1984, di mana John Connor belum dilahirkan dan ibunya masih remaja. Dari informasi ini disimpulkan bahwa Terminator tersebut diperintahkan untuk membunuh ibu dari John, yaitu Sarah Connor. Inilah orangnya. Alasannya adalah jika ibunya terbunuh, John tidak akan pernah lahir. Tanpa kehadiran John, Skynet akan tetap berhasil mempertahankan kekuasaannya.
Untuk mencegah Terminator membunuh ibunya, John Connor membutuhkan seseorang sukarelawan yang akan dikirim ke masa lalu. Dari banyak anggota pasukannya, John memilih Kyle Reese. Untuk tugas ini, Kyle dipilih karena dia adalah orang yang paling dekat dan paling mengenal John dibandingkan dengan yang lain. Kyle adalah pilihan yang tepat karena keakrabannya dengan John memberinya keunggulan dalam misi untuk melindungi Sarah Connor dan mencegah terjadinya peristiwa yang dapat mengubah masa depan yang gelap. I'll go back. Because I'd die for Sarah Connor. Let me save her. Saat detik-detik keberangkatannya tiba, Kyle dipaksa untuk berangkat tanpa pakaian sedikit pun alias membangkang. Hal ini dikarenakan pakaian dapat mengganggu proses ekstraksi dalam mesin waktu. Ketika mesin waktu telah diaktifkan dan siap beroperasi, Kyle dalam sekejap sebelum dia terlempar ke masa lalu menangkap bayangan masa depan di mana John ditangkap oleh salah satu Terminator. Nasibnya sendiri pun menjadi misteri, terlempar ke masa lalu tanpa jaminan apapun tentang apa yang akan terjadi padanya di sana. Think it would be that easy, did you? Maka Kyle tiba dengan selamat di tahun 1984 tanpa sehelai pakaian pun, sementara Terminator terlihat mendarat di lokasi yang berbeda. Saat itulah di tempat yang lain, 3 pemuda preman sedang berkumpul ketika mereka dihadapkan oleh kedatangan Terminator itu. Pertarungan antara 2 robot penghancur pun meletus di tempat umum, menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas sekitar. Terminator yang baru tiba merupakan versi robot generasi terbaru yang membuat pertarungan antara keduanya semakin mengecam dan merusak. Terminator tua menemui kekalahan saat terdesak ke pagar pembatas. Tiba-tiba seorang gadis muda muncul dengan senjata api laras panjang dan menembak Terminator muda tepat di dadanya. Sementara itu, Kyle yang baru saja mencuri celana dari seorang pengemis tiba-tiba dikejar oleh seorang polisi sampai ke sebuah gang sempit. Di sana Kyle terkejut saat menyadari bahwa lawannya bukanlah polisi sebenarnya, melainkan Terminator. Ia tersentak karena menghadapi ancaman yang sebenarnya jauh lebih besar daripada seorang petugas polisi. Polisi yang sebenarnya adalah T-1000, varian Terminator yang terbuat dari logam cair, berusaha melarikan diri ke sebuah toko pakaian. Di sana 2 petugas polisi sungguhan berusaha menangkapnya karena dianggap sebagai penyebab kekacauan. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, keberuntungan datang ketika salah satu petugas berhasil diselamatkan dan bersedia untuk bekerja sama melepaskan borgolnya. Saat situasi tegang, Kyle kebingungan tanpa ide untuk keluar dari masalah ini. Namun tiba-tiba seluruh armada mobil pemadam kebakaran datang menerobos masuk ke dalam toko. Hal ini mengakibatkan T-1000 terpental jauh ke belakang, memberi sedikit kesempatan bagi Kyle untuk berusaha melarikan diri dari ancaman yang semakin besar. Saat keadaan yang sedang tegang, tiba-tiba Kyle terkejut saat menyadari bahwa yang ada di sisinya adalah ibunya John, Sarah Connor, yang masih belum sepenuhnya pulih dari shock. Sementara itu, munculnya kembali Terminator tua membuat Kyle terkejut. Dalam reaksi refleks, Kyle secara tiba-tiba menembaknya, menyebabkan mobil tempat mereka berada oleng dan keadaan semakin rumit. Terminator tua itu terpaksa membuat Kyle pingsan agar tidak merepotkan. Ketika Kyle sadar kembali, Sarah langsung menjelaskan bahwa Terminator tersebut adalah yang datang untuk melindunginya, alias Terminator baik. Bahkan Sarah memberi nama kepada Terminator tersebut, ia dipanggil Pops, agar tidak menimbulkan kecurigaan di sekitar mereka. Pops doesn't kill anyone. It is nice to meet you. Selain itu, Pops mengalami penuaan seperti manusia biasa. Hal ini terjadi berkat kulit sintetis yang melapisi tubuh misinya. Sarah juga mengajar Pops beberapa kebiasaan manusia agar ia bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. I'm old, not obsolete. Kita kembali ke T-1000 yang dimana berhasil menempelkan potongan tubuhnya untuk menyamar menjadi petugas penjaga. Dengan trik ini ia berhasil melacak arah mereka, membawa ancaman yang semakin dekat bagi Kyle, Sarah, dan Pops. Semua bergerak cepat. Kyle berhasil menghancurkan mobil untuk memungkinkan mereka menghindari sementara dari ancaman. Meskipun T-1000 tak akan mati dengan ledakan biasa, Pops dan Sarah membawa Kyle ke sebuah gedung kosong yang cukup terbuka. Meskipun terdapat perdebatan karena beberapa merasa bahwa lokasi tersebut terlalu mudah ditemukan, saat mereka sedang membicarakan T-1000 sudah muncul dengan niat membunuh mereka semua, mengancam keselamatan mereka. Pada kali ini, Pops tidak dapat memberikan banyak bantuan setelah T-1000 menancapkannya pada dinding. Sarah juga menghilang membuat Kyle terpaksa bertahan sendirian. Di saat T-1000 membangkitkan Terminator yang mati tersebut, Kyle berhasil menghancurkannya menggunakan senjata laras panjang yang dibawa oleh si Sarah.
Namun Sarah sendiri terlihat berada di ruangan lain yang di atasnya terdapat banyak pipa saluran air. Dalam kebingungannya, tiba-tiba dia dihadapkan oleh dua versi Kyle secara bersamaan. Yang satu pastilah T-1000 dalam penyamarannya. Tanpa ragu, Sarah melakukan sebuah spekulasi berani menembak kaki salah satu dari mereka. Dan dengan kejelian yang luar biasa, dia berhasil mengetahui yang mana Kyle palsu dan menembak kaki yang tepat. Let's try. Hal ini mengungkapkan Kyle palsu sebagai T-1000 yang telah melakukan penyamaran, sebuah situasi yang membuatnya semakin terkejut dan alangkah tibanya. Ternyata Sarah dan Pups telah menyusun sebuah jebakan yang terdiri dari cairan keras yang dapat melumpuhkan logam cair sehingga mengakhiri riwayat si Terminator untuk selamanya. Namun, tak hanya itu, Sarah dan Pups juga memiliki kejutan lain. Mereka telah lama merancang mesin waktu dengan peralatan sederhana. Mesin ini tidak akan aktif tanpa sebuah chip dari masa depan, yang dalam hal ini terletak di kepala Terminator yang muda yang sudah mati itu dan yang mereka kalahkan. You needed the CPU from the future to make it run. Rencananya adalah untuk pergi ke tahun 2017, khususnya di bulan Oktober, tahun di mana Skynet masih berupa sebuah program dan perangkat lunak yang dikenal sebagai Genesis. Mereka berharap untuk menghancurkan Genesis karena pada masa depan, program ini akan berevolusi menjadi kecerdasan buatan yang paling jahat yang pernah ada. You have to trust me. No. If we go to 2017, then what? Tentu saja karena Pups adalah sebuah mesin, dia tidak bisa bergabung bersama Sarah dan Kyle dalam proses atraksi dan perjalanan melalui medan kuantum. Pups memilih untuk menunggu karena baginya, waktu dan usia bukanlah masalah yang dapat mengancam eksistensinya. Pups menyadari bahwa keikutsertaannya dalam perjalanan waktu akan mengganggu proses tersebut, jadi dia memilih untuk menunggu di sana, siap dengan kesetiaannya untuk mendukung Sarah dan Kyle di tempat lain. Saat keduanya tengah meninggalkan pakaiannya alias membangkang, Kyle Reese bercerita sedikit tentang sosok John Connor yang dianggap sebagai pahlawan penyelamat umat manusia. Ia menceritakan bagaimana orang-orang rela berkorban, bahkan rela mati demi John Connor. Kehebatan dan dedikasi John dalam perjuangannya bagi seluruh umat manusia atau sisa ras manusia yang tersisa begitu luar biasa. Cerita itu membuat Sarah sang ibu merasa bangga telah melahirkan seorang anak yang akan menjadi legenda. What was he like? It was the first moment in my life I felt hope. Saatnya keberangkatan tiba, keduanya naik ke mesin waktu dengan posisi saling berpelukan tanpa adanya penghalang di antara mereka alias tanpa baju. Pups segera memprogram mesinnya dan mereka mendarat tepat di tengah jalan tol pada tahun 2017. Kepolisian segera datang untuk mengamankan keduanya, sementara dari kejauhan terlihat Pups telah menunggu kemunculan mereka. Namun, yang menarik perhatian adalah bagaimana Pups tampak menua seperti manusia pada umumnya. Fisiknya menua, sebuah hasil dari kulit dan rambut sintetis yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dan usia manusia yang normal. Hal ini menunjukkan kemampuan luar biasa dari mesin tersebut untuk menyerupai manusia dalam proses penuaan yang alami. Bite me. Sementara itu, izinkan saya memperkenalkan Anda pada seorang detektif kepolisian bernama Ori, atau yang akrab kita sebut sebagai si detektif. Dia sedang merayu dua agen FBI agar mengizinkannya bertemu dengan Kyle dan Sarah. Meski misterius, detektif ini tampaknya memiliki pemahaman yang sedikit lebih dalam tentang situasi ini. Bahkan terlihat bahwa ia sudah mengenal Kyle Reese dan Sarah Connor sebelumnya. Sarah dan Kyle sendiri terlihat bahwa ia sudah mengenal Kyle Reese dan Sarah sebelumnya. You remember me? You saved my life. Sarah dan Kyle sendiri terlihat sedang dalam perawatan medis, di mana Sarah secara tidak sengaja mendengar kata Genesis dari mulut seorang pelawat yang sedang berbicara lewat telepon. Hal ini mengungkap bahwa Genesis adalah sebuah sistem operasi yang dapat mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh alat komunikasi dan teknologi ke dalam satu server, yang merupakan inti dari kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk memudahkan aktivitas dan kebutuhan manusia. I pre-ordered Genesis weeks ago for it. You know about Genesis? Dari sini terungkap bahwa Genesis merupakan awal terciptanya Skynet, yang sekaligus merupakan awal dari kehancuran peradaban manusia. Mereka menyadari bahwa Genesis bukan hanya suatu inovasi teknologi, namun juga merupakan tonggak awal bagi kepunahan umat manusia dalam era perang yang diciptakan oleh kecerdasan buatan. Genesis does everything.
Tak berapa lama kemudian, muncul dua agen FBI bersama dengan si detektif yang akhirnya terungkap sebagai petugas polisi yang dulunya ditolong oleh Kyle 30 tahun lalu di sebuah toko pakaian. Detektif tersebut percaya bahwa Kyle dan Sarah adalah penjelajah waktu yang datang untuk suatu tujuan tertentu. Saat Kyle dan Sarah mulai berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain, tiba-tiba saja Kyle bereaksi secara berlebihan. Namun, itu hanya triknya untuk membuka borgol mereka setelah si detektif dan dua agen FBI pergi. Worked, didn't it? Ketika tampaknya suasana menjadi lebih tenang, seseorang tiba tanpa diperkirakan dan tebak siapa? Ternyata itu adalah John Connor. Bagaimana ia bisa berada di zaman ini? Itu masih misteri. What a handcuff key. Momen tersebut sungguh mengharukan ketika Sarah bertemu dengan putranya yang usianya jauh lebih tua. Padahal pada saat itu, dia bahkan belum dilahirkan. Tanpa memberi penjelasan, John langsung melumpuhkan dua petugas yang berjaga untuk membawa mereka berdua kabur dari tempat itu. Let me get us out of here. Ketika mereka bersiap untuk melarikan diri, Sarah yang penuh kecurigaan minta John untuk membuktikan identitasnya sebagai John Connor yang sebenarnya. John dengan pemahaman akan kecurigaan ibunya berbagi cerita yang hanya diketahui oleh Sarah sendiri. Sementara itu, pada saat yang sama, Pups muncul dengan membawa boneka besar dan langsung menuju ruang pemantauan CCTV di mana seorang penjaga sedang asik bermain slot dan alangkah gacornya. Kyle Reese, Sarah, dan John sendiri terlihat telah sampai di parkiran menuju pintu keluar, tetapi suasana menjadi hening tiba-tiba saat John memanggil Kyle dengan sebutan ayah. Hal ini membuat Kyle bingung dan pada akhirnya terungkap bahwa Sarah dan Kyle adalah orang tua kandung dari John Connor. John sebenarnya sudah mengetahui kebenaran ini sejak lama, tetapi dengan sengaja menyembunyikannya dari Kyle untuk menghindari resiko perubahan masa lalu atau masa depan. Ketika Kyle masih belum bisa mempercayai semua yang terjadi, tiba tanpa alasan yang jelas, si penembak menyerang John, tetapi saat Kyle dan Sarah mengecam tindakannya, darah John tiba-tiba berubah menjadi hitam dan bergerak kembali ke dalam tubuhnya. Dari sini terlihat bahwa John yang ada sekarang bukanlah John yang sama seperti sebelumnya. Sebenarnya pada awalnya saat Kyle berada dalam mesin waktu, ketika melihat John ditangkap oleh apa yang tampaknya Terminator, namun sebenarnya itu adalah Skynet, alias kecerdasan buatan yang berencana mengubah John menjadi manusia generasi baru yang tak terkalahkan. Tujuan John menemui Sarah dan Kyle sebenarnya adalah untuk mengajak mereka kedua orang tuanya bergabung dengan Skynet untuk menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. What do you want with us? A future. Meskipun ingatan dan penampilan fisik John tetap sama, jiwa dan cara berpikirnya sudah berubah karena pengaruh nano mesin yang mendominasi tubuh dan otaknya. Not man. A more. Akibatnya Kyle dan Sarah terpaksa harus menghadapi situasi yang sulit di mana satu-satunya pilihan mereka adalah untuk menghentikan putra mereka sendiri. Terjadi pertarungan epik antara Terminator tua melawan Terminator T-3000 atau yang dikenal T-3000, yaitu John Connor yang tubuhnya terdiri dari miliaran nano mesin yang bersifat magnetik. Dengan tubuhnya yang telah tercipta dari nanomaterial yang luar biasa, John mampu menahan setiap serangan dari Pups yang kinerjanya semakin menurun karena semakin tua. Untuk membantu Pup dalam pertarungan, Kyle memutuskan untuk mengaktifkan mesin MRI dan memaksimalkan daya magnetiknya. Karena tubuh John sepenuhnya terdiri dari nanomaterial yang bersifat magnetik, kelemahan utamanya adalah medan magnet yang kuat seperti yang dihasilkan oleh mesin MRI tersebut. Hal ini membuat John sulit untuk bergerak dan meskipun Kyle merasa simpati kepada anaknya, dia tidak memiliki pilihan lain selain memastikan John tetap terjebak di sana. Dalam perjalanan menuju markas rahasia, Sarah Kyle masih berharap agar John bisa kembali seperti semula. Dia bertanya apakah ada cara untuk mengembalikan kondisi si John. Si Pup menjawab dengan tegas bahwa tubuh John telah diganti hingga ke tingkat sel, sehingga mustahil untuk mengembalikannya keadaannya seperti sedia kala. Skynet's made John into a Terminator. Keesokan harinya, John terlihat berada di gedung pusat Skynet yang saat itu masih bernama Genesis. Faktanya, John sudah berada di sana sejak tahun 2014, 3 tahun sebelumnya. Skynet sengaja mengirimnya ke tahun 2014 agar ia bisa membantu para ilmuwan dalam membangun Skynet, memastikan kehancuran yang dilihat sejak awal tadi. Can't crack it, John. Yeah.
21 jam sebelum peluncuran misil Skynet, ketika Kyle dan kawan-kawan tiba di tempat rahasia milik Pops, mereka menemukan berbagai jenis senjata dari yang ringan hingga berat yang telah disiapkan selama 30 tahun untuk menghadapi antek-antek Skynet seperti T-1000 yang sudah dikalahkan 3000, maksudnya 30 tahun lalu. Pops menyadari bahwa senjata-senjata ini mungkin tidak cukup untuk membunuh John, namun paling tidak bisa memperlambatkan gerakannya. All done. Pops segera pergi keluar untuk menjatuhkan tiang listrik, mengambil magnet-magnet di dalamnya untuk digunakan sebagai alat yang kuat guna membuat John kewalahan. Sementara itu, sosok yang sudah mengetahui tempat itu berkat memori lamanya dengan kasar menceritakan tentang lokasinya. Sarah yang masih berharap akan kesembuhan John terus mendorongnya agar kuat melawan nafsunya, namun hal itu ternyata tidak mungkin terjadi. God, please. Can't be reasoned with. Sarah secara instan menebak akan kelemahan John, menyebabkan keledakan besar. Kyle dengan kawan-kawan segera berlari keluar dari terowongan saat John bertahan dari ledakan yang kuat. Ketika mereka mencari keberadaan John di dalam bus, tiba-tiba John berhasil menjerat Pops, membuatnya terjatuh dari bus dan mendarat di mobil di belakangnya. Nice to see you. Selanjutnya, John perlahan menyabotase bus sekolah ini dengan merusak rem dan mematahkan besi pergerakannya, mengakibatkan bus itu melakukan double forklift yang sangat epik dan dramatis. Saat detik-detik tegang terjadi, Kyle dan Sarah harus segera naik ke atas sebelum bus jatuh dari jembatan. Namun, situasinya semakin rumit dengan kemunculan John yang masih mengejar mereka. Ketika Kyle berhasil menghentikan bus, dia segera menggunakan senjata magnet untuk melumpuhkan John. Kyle, Reese, Sarah, dan Pops kemudian harus menjalani pemeriksaan polisi. Si detektif membawa seorang anak bersama kedua orang tuanya yang memperlihatkan kepada Kyle Reese yang memiliki nama persis sama dengan anak tersebut. Ternyata anak itu adalah Kyle Reese saat masih kecil, menjelaskan kenapa keluarga tersebut tampak akrab melihat Kyle Reese dewasa. He kind of looks like you, Dad. Di sini Pops diinterogasi di ruangan terpisah. Tiba-tiba ia bangun dari kursinya merasa kehadiran John Connor di ruangan tersebut. Si detektif yang terluka di lengan membebaskan Sarah dari borgolnya. Saat mereka hendak pergi, Sarah mendengar seorang ibu memanggil nama Kyle. Pada seorang bocah itu, tanpa ragu, Sarah menyadari bahwa bocah itu adalah suaminya Kyle saat masih kecil. Sarah memutuskan untuk membantu mereka keluar terlebih dahulu dengan bantuan si detektif. You can do this. Mereka bertiga diberi izin untuk menggunakan helikopter menuju markas Skynet, namun John muncul tepat pada saat yang kritis memaksa mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Pops pada akhirnya menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk menghantam helikopter si John tersebut. Tiba-tiba John tiba di Skynet lebih dulu dan langsung menyerang security untuk menghilangkannya. Saat Sarah dan Kyle tiba, mereka disambut oleh Skynet dalam bentuk hologram seorang anak kecil. Saat John hendak menyerang mereka, tiba-tiba waktu semakin berkurang, hanya tersisa 11 menit sebelum Skynet diunggah ke seluruh dunia. Mereka harus segera meledakkan tempat ini dengan menggunakan peledak detonator. Maksudnya detonator. Namun, John muncul kembali membuat situasi semakin tegang. Terjadi pertarungan kedua antara Pops dan John semakin sengit. Kali ini John memaksimalkan kemampuannya sehingga Pops kehilangan lengan kirinya. Tiba-tiba fisik John berubah, bukan lagi manusia melainkan robot T-3000 diciptakan khusus untuk pertarungan tangan kosong. Ketika Pops sudah tak berdaya, tiba-tiba Sarah dan Kyle Reese muncul membantu mengalihkan perhatiannya. Pops menggunakan senjata magnet untuk melumpuhkan John, membuatnya tak bisa bergerak lagi. Mereka sepakat untuk menghancurkan Skynet dengan menggunakan mesin waktu yang belum selesai, menimbulkan ledakan besar sebelum mesin waktu rusak. Dalam kekacauan tersebut, tubuh Pops terlempar ke teknologi logam cair T-1000 yang belum sempurna. Sarah dan Kyle berlari menuju bunker pelindung, mencegah kehancuran dunia dan menghapus Skynet selamanya. Sarah sedih kehilangan Pops, namun tiba-tiba menyadari bahwa Pops masih hidup dalam bentuk yang lebih canggih. Hello, Sarah Connor. I thought you were dead. Just upgraded. Tubuhnya jatuh ke dalam teknologi logam cair yang belum sempurna, yang membuatnya semakin maju. Beberapa hari kemudian mereka mengunjungi seorang anak kecil di pedesaan. Who do I tell? Are you ready? Genesis is Skynet. Setelah semua berakhir, Kyle dan Sarah mulai membuka hati untuk menerima takdir mereka, berencana untuk menjalin hubungan dan menikah. Saat mereka menikmati momen kebersamaan, tiba-tiba Pops muncul dengan senyum kaku yang menyengangkan wajahnya alias meringis. That's really disturbing, right?
Kisah berakhir dengan puing-puing gedung Skynet yang menampilkan inti reaktor yang masih utuh, sumber tenaganya belum mati. Skynet sendiri terlihat masih ada, memberi petunjuk bahwa kisah ini akan berlanjut dalam film selanjutnya. Abis. Kisah ending yang menterminatorkan. Yang dimana kita simpulkan dari cerita film ini, teman-teman, adalah seorang John Connor yang memiliki misi untuk membunuh kedua orang tuanya demi masa depan Skynet supaya tidak hancur dan musnah. Dan tunggu cerita selanjutnya. Kelanjutan dari film ini tidak tahu kapan keluarnya, karena sampai 2023 ini saya tidak dapat cerita selanjutnya. Mungkin kekurangan dana bansos, tapi satu hal untuk teman-teman, kita bisa ambil hikmah dari cerita ini, yaitu jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Mau bagaimanapun masa depan kita semua, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita yang sudah melahirkannya dan merawat kita sampai kita jadi sekarang, maksudnya sampai kita jadi seperti sekarang ini, masa depan dan pencapaian apapun itu akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Jangan lupa di subscribe. Sayonara, harigato, moshi, love you, dan terima kasih. Sariawan sakit. Sat.